Selamat malam sore ini sekarang. Tidak usah pakai lagi. Kenapa tidak? I don't know. Ya, goedenavond. Selamat sore semua. Saya mau ngecek suara saya dulu yang di Zoom, Instagram, Facebook gimana? Jelas? Nggak usah pakai gemas. Oh, cuma yang di belakang nggak dengar, Bar. Bisa dengar suara saya? Ade paling belakang bisa dengar? Santi bisa dengar? Oke, bagaimana yang di Zoom tulis operator saya Kevin? Ayo, jelas? Oke, baik. Oh ya, Kevin nggak bisa baca tulis itu. Ya. Terima kasih kepada Hagios karena saya dapat kesempatan untuk berbagi saat ini. Ya. Tema kita menarik sekali. Hari baik, hari jahat. Itu Tuhan yang ciptakan atau bukan? Ya, jawabannya masing-masing. Tapi Tuhan menjawab, semua hari itu baik. Ada yang ngomong. Amin. Semua hari itu baik. Karena Tuhan itu baik. Ada banyak bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia, percaya ada hari baik, hari tidak baik. Ya. Tapi hari ini kita percaya semua hari itu baik. Asal kita berjalan di dalam Tuhan. Kalau kita jalan di luar Tuhan, tidak ada jaminan. Betul tidak? Tidak ada jaminan. Oke, kita baca Yakobus 1 ayat 17. Ya. Yakobus 1 ayat 17. Oh ya, lupa kita pertama belakang musik. Mana drummer aku hilang? Iya. Pemusiknya hebat. Penyanyinya hebat. Haleluya. Udah Yakobus 1 ayat 17. Iya, 17. Ya, bahasa Inggrisnya, every good gift and every perfect gift is from above, coming from the Father of lights. Ya, oke. Alle goede geschenken en alle perfecte geschenken zijn van boven, die naar beneden komt van de Vader van lichten. Amin. Semua anugerah dan hadiah yang terbaik, yang the best, itu datang dari Bapa di surga. Alle beste en perfecte geschenken zijn alleen van onze Heer. Jadi di dalam Bapa nggak ada yang jahat. Dus in God is er niks slechts. Tapi Maar bisa diizinkan Tuhan untuk yang nggak baik datang ke hidup kita. God kan toestemming geven om slechte dingen in ons leven te laten komen. Tapi Tuhan bisa merubah semuanya. Maar God kan alles veranderen. Ya. Aman? Oke, Kevin. Sampai nonton. Ya. Coba kita buka Kejadian 50. Als Genesis 5, vers 50. Ya. 50. Coba lihat ayat 22. Als we naar vers 22 kijken. Pada akhirnya Yusuf cerita kepada saudara-saudaranya. En hij vertelde Jozef zijn broers. Kita ingat Yusuf mengalami hari-hari yang tidak baik sangat lama. We weten dat hij slechte dagen heeft ervaren, over heel lang. Ya. Dan yang melakukan itu kakak-kakaknya. En wie dat heeft gedaan waren zijn broers. Masih ingat nggak kisah itu? Jullie dat verhaal nog? Ya. Coba lihat ayat 20 kali ya. Ayat 20 ya. Coba. Ya, enggak tunggu. Oh ya, ayat 20 ini. Ini luar biasa. Ada bahasa Belandanya? Oh, belum ada.
Bahasa Indonesia. Nah, Indonesia dulu ya. Lihat ini saudara, dalam bahasa Indonesianya. Memang kamu telah mereka-rekakan, memang kamu telah merencanakan yang apa? Yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah merencanakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bahasa Belandanya silakan dengar ini. Jullie zijn wel slecht voor mij geweest, maar God heeft dat gebruikt voor ons Marvel, goeds. ya. Want hij had daar een plan mee. Hij wilde zo een groot volk redden van de dood. Wow. Saya mau tanya kepada saudara. Ik Kalau wil- tidak ada Yusuf di Mesir, Als Jozef niet in Egypte was geweest, ada bangsa Israel nggak sampai hari ini? zou Israël nog steeds bestaan. Tidak ada. Dat is helemaal niet zo. Mereka punah, habis di dunia. Er zou geen Israëliërs meer Nah, zijn. rupanya setan ingin menghabiskan Israel, Blijkbaar wilde de duivel de Israëliërs vernietigen. lalu setan merasuki, mempengaruhi kakak-kakaknya Dus zij kwamen en de broers van Jozef. En die heeft een invloed gehad op ze. untuk membuat hidup Yusuf jadi hancur. Om het leven van Jozef te vernietigen. Kakak-kakaknya berhasil nggak? Is het gelukt? Berhasil. Is het gelukt? Yusuf dimasukkan sumur, Yusuf dijual jadi budak, Jozef wordt verkocht als een slaaf. dihukum mati oleh Firaun, luar biasa. Hij kreeg de doodstraf van de farao. Coba baca Mazmur 105 Kijk naar Psalmen ayat 17 dan 18. Psalm ya, 105 ayat 17. Psalmen 105, vers 17. 17 ya. Oke, lihat itu. 17 18. Psalmen 105, vers 17 en 8. Ya. Langsung baca bahasa Belanda aja. Maar hij stuurde een man voor hem uit, Jozef, die als slaaf werd Sebentar. verkocht. Siapa yang ngirim? Wie heeft hem gestuurd? Ayo, siapa yang ngirim orang ini loh? Yusuf yang jual ke Mesir itu siapa? Wie heeft hem gestuurd om Jozef te kopen als een slaaf? Kakak-kakaknya. Zijn broers. Tapi di sini dikatakan Tuhan yang ngirim. Maar hier staat het dat God hem Nah, heeft gestuurd. dari sini kita belajar En hier vandaan leren wij, Tuhan yang tidak pernah punya niat jahat dalam hidup kita, God die nooit slechte bedoelingen hebben in onze levens, tapi Tuhan bisa pakai orang lain. maar hij kan iemand anders gebruiken. Tunggu, ini bisa kok belum naik. Sama-sama tuh. Dodi masih fungsi dapur aja katanya. Oh, bisa dengar nggak mereka? Ya. Kecuali mereka Iya, nyalain apa? nyalain Facebooknya Pak. Facebooknya. Coba suruh nyasan pakai ya. Atau Paul bilang Yusuf bilang Yusak. Oke ya. Jadi setan diizinkan Tuhan memakai orang untuk mendatangkan yang jahat. Dus daarom krijgt de toestemming van de Heer om iemand te sturen die een slechte bedoeling hebben. Tapi Tuhan bisa balikkan lagi. Maar God kan dat weer verbeteren. Coba katakan amin. Difitnah orang itu enak enggak? Oh, difitnah. Enggak. Fitnah apa bahasa Belandanya? Difitnah. Adik, sudah lama di Belanda. Beschuld. Disalahkan itu ya, sama. Bukan disalahkan. Bukan difitnah. Oke, cari dulu. Adik, sudah lama di Belanda. Ayo, bahasa Belandanya apa? Fitnah. Tuh. Nggak ada. Ada ya?
Luster, sama. Oke, ngerti luster orang Belanda? Coba. Ya betul ya. Luster. Luster. Enak nggak? Difitnah itu enak atau tidak? Tidak. Gelasterd worden is dat Tidak enak. Dat is niet lekker. Disalahkan, Om hem te beschuldigen, nggak enak juga. beschuldigd te worden, is dat ook niet lekker. Tapi Tuhan bisa pakai cara itu Maar God kan die manier gebruiken untuk mendatangkan kebaikan. om goede gelegenheid te laten. Maka itu tadi Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya yang menjual dia ke Mesir, En dan zei Jozef naar zijn broers die verkocht hadden in Egypte naar Egypte. kamu merencanakan yang jahat untuk aku, Jij hebt iets slechts gepland voor mij. tapi Tuhan merencanakan yang hebat. Maar God heeft betere dingen gepland voor mij. Karena kalau aku nggak dijual ke Mesir, Want als ik niet verkocht werd naar Egypte, Israel nggak ada di dunia. zou Israël nooit meer bestaan. Ngeri sekali bukan? Dat is wel heel erg. Nah sekarang lihat ayat 18. En kijk naar vers 18. Mazmur 105 ayat 18. Psalms 105 vers 18. Ya. Diapakan ini Yusuf oleh pemerintahan Firaun? Daar kwam hij in de gevangenis terecht. Ya. Hij werd met zijn voeten in een blok vastgezet. Ayo. Lahirnya dikalungi emas 2 kilo. Hij kreeg iemand Emas 2 kilo. een ketting van goud van 7. Ayo dikalungi apa lahirnya, cepat lihat itu. Loh. Ada bahasa Indonesia nggak? Bahasa Indonesia aja coba. Lahirnya diapakan? Ayo baca, lahirnya diapakan? Diketing di dalam masjid. Iya, dirantai dengan besi, kakinya diapakan? Juga dirantai. Dibelenggu ini. Benar. Enak nggak? Enggak. Loh, jawab, enak nggak? Bahasa Belandanya apa tadi? Ja. Ya, enak nggak gitu Pak? Is het lekker om met zijn voeten in een blok vastgezet te worden? Ini penderitaan Yusuf. Dat is het. Apa penderitaan? Suffering. Dit is wat hij heeft gedaan. Sama sekali tidak enak. Het is helemaal niet lekker. Tapi Tuhan punya rencana, saudara. Maar God heeft een plan. Maka itu kalau Tuhan izinkan yang tidak baik datang dalam hidup kita, Dus als hij een toestemming geeft om slechte dingen te laten komen in ons leven, percayalah tetap yang baik akan datang dari Bapa untuk kita. geloof maar dat goede dingen zullen komen. Asal kita sabar menanti. Zoals als we geduldig blijven. Nah, lihat ayat 19. Kijk nu naar vers 19. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Ayat 19 ini. Dit is wat wij moeten doen. Siapa yang kita nantikan? Wie wachten we op? Polisi? Pemerintah? Orang kaya? Siapa? Rijke mensen? Wie? Bukan. Helemaal niet. Tuhan yang kita nantikan. Wij wachten op God. Lihat ayat 19. Baca bahasa Belandanya. Jozef werd door God op de proef gesteld. The proven. Firman Tuhan membuktikan, ya. En dan, Zodat werkelijkheid werd wat God hem had gezegd. amin. Jadi dalam keadaan yang tidak baik atau hari yang tidak baik datang dalam hidup kita, Dus tijdens slechte dagen in onze levens, tetap Tuhan punya rencana yang baik. God heeft altijd een plan. Asal kita tetap jalan di dalam jalan Tuhan. Zolang we in zijn pad blijven. Ketika yang tidak baik datang dalam hidup kita, Als slechte dingen in onze levens komen, jangan menyalahkan Tuhan. moet je niet God beschuldigen. Jangan menyalahkan orang lain. Moet je niet iemand anders beschuldigen. Tetap diam dan tunggu di hadapan Dia. Je moet stil blijven en op hem wachten. Firman-Nya akan membela kita semuanya. Zijn woorden zullen ons redden. Nah, inilah hidup yang kita harus nikmati. Dit is het leven die wij van moeten genieten. Saya percaya semua kita yang ada di Den Haag maupun yang ikuti via online, Ik geloof dat iedereen hier in Den Haag en die mensen die online zijn, pasti semua kita pernah ngalamin seperti Yusuf. we hebben altijd iets meegemaakt zoals wat Jozef hier heeft meegemaakt. Difitnah, disalahkan, dituduh, Gelasterd, beschuldigd,
Tapi Tuhan tetap punya rencana yang baik untuk hidup kita. Maar God heeft altijd een goede plan voor ons. Maka itu yang penting, kita sabar menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Dus het is belangrijk dat wij geduldig blijven en dat wij kunnen wachten. Sehingga hari yang tidak baik pun akan Tuhan ubah jadi hari yang baik. Zodat alle slechte dagen wordt opgezet in de goede dagen. Bisa berkata amin untuk ini? Roma 8 ayat 28. Roma 18 vers 28. Roma 8 ayat 28. 8 vers 28. Luar biasa ini yang Papa kerjakan atas hidup kita. Kita baca bahasa Indonesia dulu ya. Semua baca bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Romeinen 8 vers 28. We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden en die hij volgens zijn plan geroepen heeft. Amin. Tuhan punya rencana hebat untuk hidup kita. God heeft een geweldig plan voor onze levens. Amen. Saya nggak tahu ini kalau dalam bahasa Belanda. Ingat nggak? Dalam bahasa Indonesia kalau nasi sudah jadi bubur. Itu bahasa Belandanya apa? Artinya tahu nggak? Hidup sudah hancur terus mau diapain? Nah itu bahasa Belandanya gimana? Nasi sudah jadi bubur. Ya, tapi coba ceritakan bahasa Belandanya. Hidup sudah hancur betul-betul. Je leven zal genieten zijn. Nah, walaupun nasi sudah jadi bubur, Tuhan bisa buat jadi nasi lagi. Omdat er heel veel is, God kan alles stellen. Betul? Hidup yang hancur Tuhan bisa pulihkan luar biasa. Een vernietigd leven God kan omzetten in iets Nah, geweldigs. ini janjinya. Roma 8:28. Romeinen 8 vers 28. Jadi kalau toh ada hari yang tidak baik kita alami, Dus als er slechte dagen zijn die wij ervaren, tetap mengucap syukur. dan moeten we nog steeds de Heer prijzen. Tuhan bisa jadikan itu baik. Want God kan er omzetten naar iets goeds. Dan yang penting, En wat belangrijk is, jangan menyalahkan orang yang membuat hidup kita tidak baik. niet iemand anders beschuldigen dat die onze levens slecht heeft gemaakt. Saya ulangi lagi, ini penting. Het is zo belangrijk. Jangan menyalahkan orang yang membuat hari hidup kita tidak baik. Niet iemand beschuldigen dat die onze levens heeft vernietigd. Betul? Sebab Tuhan pakai orang itu tetap untuk mendatangkan kebaikan. Dat God die persoon heeft gebruikt om goede dingen in ons leven te laten komen. Kembali lihat hidup Yusuf tadi. Terug naar het leven van Jozef. Akhirnya dia berkata kepada kakak-kakaknya, Uiteindelijk zei hij tegen zijn broers: kamu memang merencanakan yang jahat untuk aku. Je hebt inderdaad iets slechts gepland voor mij. Tapi Tuhan rencana yang baik. Maar God heeft goede plannen. Kejadian 45. In Genesis 45. Ya. Bagaimana dia akhirnya cerita kepada kakak-kakaknya. Ayat 2 mulai. Kejadian 45 ayat 2. Genesis 45 vers 2. Kita baca bahasa Indonesia dulu, nanti bahasa Belanda. Kejadian 45. Ya. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Daarbij moest hij hevig huilen, de Egyptenaren hoorden het, want het was tot in het paleis van de farao te horen. Mari kita lihat kisah ini. Laten we naar dit verhaal kijken. Ini pertama kali kakak-kakaknya tahu, loh ini adik kita yang kita jual dulu. De eerste keer dat de broers beseffen dat dit is onze broers die wij hebben verkocht. Ayo, kira-kira kalau Yusuf model kita, Als Jozef net zoals wij was, ketemu orang yang menyakiti dan menghancurkan hidup kita, en hij heeft de persoon ontmoet die zijn leven vernietigt, ayo masing-masing kita jujur. laten we eerlijk zijn. Kita apain ini orang? Wat zou hij doen? Ayo, balas. Apalagi Tinggalin, nggak mau tahu. nggak mau tahu, nggak bisa. Yusuf itu raja loh. Die zo'n vraag nemen. Hij was koning. Dia punya otoritas toh. Ya si Yusuf
Yusufnya yang nggak mau ketemu saudara-saudaranya. Iya, jadi Yusuf punya otoritas nggak Hij heeft autoriteit untuk panggil tentara, tangkap ini kakak-kakak. om alle soldaten te oproepen en zijn broers in het gevangen te houden. Tapi dia nangis, saudara. Maar hij ging huilen. Ya. Ayo kita bongkar. Kira-kira motivasi Yusuf nangis itu apa? Maar wat is de motivatie? Waarom huilde hij? Bahagia tuh. Harusnya bukan nangis loh. Hij zou niet moeten huilen. Wah, begitu. Hij zou Kenapa? boos moeten worden. Iya, wapes itu. Tapi dia nangis. Maar hij huilde. Berarti dia dendam nggak? Dat betekent dat hij wraak wilde nemen. Luar biasa. Terus ayat 3. En vers 3. Dia ngomong apa? Ini yang luar biasa, lihat ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidup gak apa-apa. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Bayangkan saudara. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers konden hem van schrik niet antwoorden. Bayangkan saudara-saudara ketakutan. Ayat 4. Ya, ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, ini yang luar biasa. Gak ada dendam sama sekali. Gak ada Dat dendam. zei Jozef, zonder wraak in zijn hart. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi kedua kali, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kom alsjeblieft dichterbij. En nogmaals zegt hij, ik ben jullie broer Jozef, die jullie naar Egypte hebben verkocht. Kenapa sampai 2 kali Yusuf bilang, aku ini adikmu? Waarom zei hij dat 2 keer? Kenapa? Waarom? Ayo. Kenapa sampai 2 kali aku ini adikmu yang kamu jual ke Mesir? Waarom moest hij dat 2 keer zeggen? Ayo. Sayang yang dari rumah kalau nulis ini Kevin nggak bisa baca, dia orang Belanda. Oke. Apa? Kenapa dia? Untuk meyakinkan Saya mereka. nggak percaya. Iya, kakak-kakaknya nggak percaya. Masa? Ini adik yang kita jual dulu. Zijn broers konden niet geloven. De broers die wij hebben verkocht jaren geleden. Karena kakak-kakaknya mikir kalau aku jadi Yusuf, habis ini mereka. Omdat zijn broers dachten, als ik Jozef was, zouden ze allemaal vernietigd zijn. Tapi Yusuf tidak begitu. Maar Jozef is helemaal niet zo. Ayat 5. Vers 5. Ini hebat sekali hati Yusuf itu. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Lihat, karena kamu yang menjual aku ke sini, tapi ya sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Wees daar nu niet verdrietig over. Wees niet boos op elkaar dat jullie mij hierheen hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. Coba kita lihat hidup Yusuf ini luar biasa. Als wij in het leven van Jozef kijkt. Fakta, Het feit, kakak-kakaknya jahat gak kepada Yusuf? waren zijn broers slecht tegen Jozef? Sangat jahat. Heel goed. Ze waren heel Yusuf slecht. menderita. Jozef heeft pijn Lihat geleden. tadi lehernya dirantai, kakinya dirantai. Zijn voeten waren in brommen vastgezet. Yusuf lupa nggak kejadian itu? En heeft hij dat allemaal vergeten? Nggak mungkin. Dat is onmogelijk. Tapi dia bisa ngomong. Maar hij kan het zeggen. Tuhan yang menyuruh aku. God heeft mij dat laten doen. Ini bertentangan nggak, saudara? Zit het Apa ya? Teknis. Satu pihak Yusuf tahu gara-gara kamu ini aku menderita di sini. aan de ene kant weet hij dat door zijn broers moest hij pijn hebben. Tapi dari segi lain Yusuf melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Maar aan de andere kant wist hij dat God een goed plan heeft voor hem. Nah, siapapun juga Wie dan ook, yang sedang alami hari-hari tidak baik, die slechte dagen zijn aan het ervaren. coba melihat di sisi Tuhan. Kijk naar de kant van God. Ada apa dari bagian Tuhan ini? Wat heeft God voor jou klaargelegd? Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa.
biasa. Want God heeft een plan voor hem. Ya, kalimat terakhir sudah untuk memelihara kehidupan lah. Tuhan menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Want de laatste zin zegt, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. Kalau Yusuf tidak dekat dengan Tuhan, gak mungkin seperti ini. Als hij niet dicht bij God bleef, zou hij niet zo kunnen uitkomen. Coba kita lihat hari yang tidak baiknya dari Yusuf ini. Als we naar de slechte dagen kijken, Kejadian 41 Genesis 41, ayat 14. vers 14. Lihat ini, wih, ngeri penderitaannya saudara. Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan ganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Toen liet de vader Jozef halen. Ze haalden hem haastig uit de kerker. Ze schoren hem en gaven hem andere kleren. Kerke ya bahasa Belandanya. Toen kwam hij bij Farao. Artinya apa itu? Ini jadi Mesir itu punya 4 macam penjara. Dus Egypte heeft vier, Ya macamnya 4 jenis. vier soorten leiders. Satu penjara biasa. Een normale leider. 4 dinding, orangnya masih bisa bebas di dalam. 4 biasa. Temboknya itu. Ya. Er zijn vier soorten gevangenen in Egypte. Je hebt dus een normale met gewoon een kamertje. Bukan kamar, Ja. ruangan besar. En een grote ruimte. Ya. Terus yang kedua sel, itu ruangan kecil. En tweede is een cel, dat is een kleine ruimte. Nah, yang ketiga itu tutupan ini, itu ruang bawah tanah seperti sumur. En de derde is onder de grond, net als een sloot, een goot. Jadi yang di penjara itu berdiri. Dus de gevangenen moeten staan. Tidak bisa duduk, apalagi tidur, nggak bisa. Ze kunnen niet zitten, niet eens slapen. Dan tidak ada sinar matahari karena di bawah tanah. En er is geen zonlicht en hij is onder de grond. Yang keempat, yang jenis En keempat vierde dibuang. wordt hij weggegooid. Nah, Musa kena yang keempat, Mozes kreeg de vierde. dibuang oleh Firaun ke padang gurun. Hij is weggegooid in het woestijn. Nah, kalau kita milih yang mana dari 4? Coba milih salah satu aja. Dan moet je er kiezen van jullie. Ayo, sudahlah, kalau saya milih yang nomor 1 aja lah. Zou maar kiezen. Ayo, saudara milih mana? Cepetan, saya tanya. Kevin, answer. Which one you want to choose? From 4. Ayo, saudara milih yang mana? Ana milih yang mana? Paul milih yang mana? Yang? Berempat pada gurun aja hilang. Hilang. Ya, bilang, Papa milih yang nomor 4. Sementara zou de vierde kiezen. Zou weggegooid worden. Ayo, saudara milih yang mana? Cepetan. Dua. Yang mana? Yang dua, yang 4 dinding. Oh, yang pertama 4 dinding, yang dojong di kamar kecil itu. Oh, yang belum yang 4 dinding. Iya, yang pertama itu saya juga milih yang pertama. Ik zou er eens kiezen. Terus kalau kamu milih yang mana? Yang pertama. Kevin, which one you choose? 4. Oh, like Om Paul. Okay. Yusuf kena yang ketiga. Jozef heeft de derde. Maka itu ada tulisan bercukur. Dus hij werd geschoren. Ya, ganti pakaian. Zijn kleren werd veranderd. Maaf, Sorry? tidur berdiri. Berak makan kencing berdiri. Hij sliep terwijl hij staat. En ook Apa? hij plast. Ya karena di Hij eet kerker staan. tadi ya, di tutupan itu. In dat kerker moet hij staan. Bisa bayangkan beceknya kayak apa bawah. Saya En nggak dat bisa. je je voorstellen dat helemaal nat werd. Dan dirantai leher dan kakinya. En zijn voeten worden ook in een blok vastgezet. Nggak bisa lari karena di dalam sumur. Hij kan niet eens weglopen, want hij zit in de goot. Sayang waktunya ya. Dus helaas mijn eigen tijd. Kita akan hitung di kitab Kejadian itu ada angka-angka yang ditulis. In Genesis zijn er veel getallen opgeschreven. Pasal 37 In 37
Yusuf umur 17 tahun waktu dibawa ke Mesir. Hij is 17 jaar oud toen hij naar Egypte werd gebracht. Di pasal 41, En in vers 41, Yusuf umur 30 tahun waktu keluar dari tutupan itu. hij was 30 toen hij uit het rooster kwam. Jadi berapa tahun dia menderita? Dus hoeveel jaar heeft hij 17 ke 30. Van 17 tot 30. 13 tahun. 13 jaar. Coba merenung. 13 tahun menderita seperti itu. 13 jaar heeft hij geleefd. Harusnya dia dendam nggak pada kakak-kakak? Hij zou wraak moeten hebben in zijn hart. Loh, harusnya dia dendam nggak? Ya. Tapi dia tidak. Maar dat had hij niet. Sebab dia melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Want hij zag dat God een geweldig plan had voor hem. Maka itu dia bisa ngomong. En dan kon hij het zeggen. Kamu yang jual aku ke sini. Jij hebt mij verkocht. Tapi Tuhan punya rencana yang luar Maar biasa. God heeft een geweldig plan. Berbahagialah setiap kita yang sedang mengalami hidup seperti Yusuf. Wees blij iedereen die een leven leidt zoals Jozef. Kalau kita mengampuni. Als we mensen steeds vergeven, Hidup ini jadi luar biasa. zou deze leven geweldig zijn. Tapi celakalah kalau ada orang marah dan ingin membalas orang-orang yang melukai saudara. Maar ongelukkig zijn we voor de mensen die wraak willen nemen, voor de mensen die zich pijn hebben gedaan. Kita semua tahu keluarga Paul Chang. We weten allemaal de familie van Boza. Kalau Tuhan nggak izinkan ada orang-orang di Indonesia yang mau membunuh mereka, Als God niet de toestemming gaf voor de Indonesiërs om ze te vermoorden, maka nggak ada Hagios Family seperti ini di sini. dan zou Hagios niet eens bestaan. Amin. Amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa. God heeft een geweldig plan. Maka itu lagi sekali ampuni saudara. Ampun. Dus we moeten vergeven. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Neem geen wraak. Roma 12. Romeinen 12, Mulai ayat yang ke-27. vers 27. Roma 12 ayat 20. Coba 24 dulu. Vers 24. Coba lihat ayat 24. Tunggu dulu ya. Roma 12 ayat 24. Ada? Nggak ada. Oh, berarti salah. Sebentar. Roma 12. Bentar. Ayat 12 kali ya. 12. Untuk para api kita separuh. Iya, oh 12 ya. Sebelumnya. 11 ayat 12. Iya. Ayat 11. Roma 12. Berkata 12. Untuk para api kita separuh. Sebelumnya. Roma 12 ayat 11. Bukan. Oh, Bukan. Ayat 12 kali. oh naik lagi. 13 coba. 13. Maaf. Ayat 13 nya kanan. Oh bukan. Kayaknya Mas 11 ayat 12 tadi. Roma 11 ayat 12. Mas 11 ayat 12 tadi. Untuk para api kita Terus lagi berarti yang di bawah. Roma 11. Iya, Oh 11 bukan 12. Enggak, di bawahnya lagi. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan itu. Ada. Tahu Filipus ayat berapa? Maaf, lupa saya. 14 coba. Oh 21. Terima kasih. Ayat 21. Iya, ayat 21. Nanti turun lagi. Makasih Phil. Ya. Ya. Baca. En itu. Romeinen 12, vers 21. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goed te doen. Amin. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita nggak boleh kalah dengan kejahatan. Overwin het kwaad met een goede. Ya. Terus ayat 19, ayat 20. Vers 20. Ya. Roma 11. 12. 12 ayat 20. Ya, coba.
Mijn 12 vers 20. Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want daardoor zal hij zich diep gaan schamen over het kwaad die hij heeft aangedaan. Amin. Jadi kalau musuh lapar jangan diracun. Dus als je de vijand honger heeft, moet je hem niet vergiften. Beri makan. Geef hem eten. Kalau haus, beri minum. Geef hem drinken. Itu yang Tuhan minta di antara kita. Dus wat God wil voor Ya. ons is God. Ayat 19. Vers 19. Ya. Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Amin. Want er staat in de boeken, laat het aan mij over als straffen, ik zal hen geven wat ze hebben verdiend, zegt de Heer. Katakan amin. Amen. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi sama sekali kita tidak boleh membalas orang yang buat jahat kepada kita. Dus wij mogen niet zo'n vraag nemen voor de mensen, naar de mensen die ons verkeerd hebben gedaan. Kalau Tuhan izinkan hari tidak baik terjadi di hidup kita, Als er iets slecht is in ons leven lalu kita ingin membalas kejahatan orang itu, en wij willen wraak nemen op deze persoon, maka hari yang tidak baik makin berat, saudara alam. dan worden de slechte dagen steeds zwaarder. Betul tidak? Klopt dat? Loh, saya tanya betul tidak? Kalau kita tidak mau menerima yang Tuhan izinkan, seperti Yusuf menerima perbuatan kakak-kakaknya, Als we niet willen accepteren wat God ons heeft, wat God toestemming voor heeft gegeven, hidup makin berat. zal het leven zwaarder worden. Tapi kalau kita mengucap syukur Maar als wij dankbaar zijn dengan mengenapi Roma 12 ayat 19, en dat wij Romeinen 12 vers 19 volgen, biar Tuhan yang berbuat. laat God het voor je doen. Amin. Percaya hari tidak baik pun Tuhan bisa ubah jadi hari yang baik. Geloof dat God alle slechte dagen om kan zetten in goede dagen. Hanya dengan mempercayai Tuhan bisa buat dengan cara apa saja. Alleen door te geloven kan hij dat veranderen. Yang kita nggak pernah ngerti. Iets wij nooit hebben begrepen. Tapi di situ kedahsyatan Tuhan luar biasa terjadi di hidup kita. Maar daar kan iets geweldigs gebeuren. Haleluya. Coba ngomong kiri kanan. Ampuni musuhmu ya. Zeg maar vergeven. Ayo ampuni ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, maju.